Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Glenny Soktania. Evakuasi pesawat ATR 42500 yang mengalami kecelakaan di Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan dilanjutkan pagi ini. Pada hari Minggu kemarin, evakuasi satu korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di lereng Gunung Bulu Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan terkendala cuaca. Cuaca buruk dan medan yang terjal membuat tim SAR gabungan kesulitan melakukan evakuasi korban. Kasih Operasi Basarnas Makassar, Andi Sultan mengatakan jika cuaca bersahabat, evakuasi dilakukan melalui jalur udara pada Senin pagi. Sementara 9 korban kecelakaan pesawat masih dicari. Masih mencari opsi tempat untuk dilakukan evakuasi besok pagi dengan menggunakan karakal. Kalau memang besok cuaca tidak memungkinkan untuk menurunkan hoist, kita akan mencoba untuk berkoordinasi dengan masyarakat setempat dan teman-teman Manggalakmi untuk untuk mencari jalur yang terdekat dan termudah untuk melakukan evakuasi. Tim SAR gabungan telah menemukan badan ekor dan jendela pesawat ATR 42500 di kawasan Gunung Bulu Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan. Ketiga bagian pesawat ditemukan di 3 titik koordinat berbeda. Penemuan bagian pesawat berada di dekat puncak Gunung Bulu Saraung. Tim SAR gabungan mengerahkan 1.200 personel untuk menyisir area ditemukannya serpihan pesawat melalui jalur darat. Proses pencarian sempat mengalami hambatan karena medan ekstrim dengan jurang sedalam 200 meter dan cuaca berkabut. Tim SAR gabungan di lapangan hanya menemukan 3 serpihan tadi dan banyak serpihan kecil-kecil yang lain. Cuma yang besar tadi adalah jendela pesawat, ekor pesawat, dan badan pesawat. Itu ditemukan di tempat yang berbeda-beda, tidak satu tempat. Ada seperti gambar yang kami sampaikan, ada di sebelah utara dari LKP atau Lost Non Possession, ada di sebelah barat, selatan, dan di utara yang ada tim rescue yang ada di atas, seperti itu. Jadi berpencar seperti itu. Pangdam 14 Hasanuddin Maijen Bangun Nawoko menyatakan tim SAR gabungan pencarian korban pesawat ATR 42500 berhasil menemukan 1 jenazah. Jenazah ditemukan tim SAR gabungan di sebuah tebing di kawasan Gunung Bulu Saraung. Korban berjenis kelamin laki-laki ditemukan di jurang dengan kedalaman 200 meter berada di sekitar serpihan pesawat. Terkendala cuaca, jenazah baru akan dibawa ke Posko Aju di Pangkep pada hari ini. Beberapa saat yang lalu telah kami terima di Posko Aju ini, yaitu beberapa serpihan yang sudah berhasil dibawa turun oleh tim SAR kita. Kemudian ada berita yang cukup menggembirakan, beberapa saat yang lalu tim kita juga sudah menemukan jenazah dan sekarang jenazah posisinya sudah masuk kantong. Dan tim sedang keras untuk menaikkan. Karena posisinya kurang lebih sekitar 200 meter di bawah tebing yang sangat curam. Sejumlah keluarga korban dari berbagai daerah tiba di Makassar untuk menjalani tahapan antemortem. Setibanya di Makassar, keluarga korban langsung menjalani pengambilan sampel DNA berupa tes darah dan air liur. Sampel ini digunakan untuk kepentingan pencocokan data dalam proses identifikasi korban. DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan telah disiagakan untuk proses identifikasi korban pesawat ATR 42500. Proses identifikasi korban terpusat di Rumah Sakit Bayangkara Makassar.
Tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV, kami akan jeda sejenak. Saudara, terkait dengan evakuasi dan juga pencarian korban dari pesawat ATR 42500 yang mengalami kecelakaan di Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, yang akan dilanjutkan pagi hari ini. Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Linda Wirawan, dan juga juru kamera Arif Tirtana di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Sulawesi Selatan. Selamat pagi, Linda. Apakah semua keluarga korban ini sudah tiba di Makassar? Baik, selamat pagi Glenis dan juga saudara. Yang bisa kami sampaikan, dari 10 korban jatuhnya pesawat ATR 42500 kemarin setelah posko antemortem dibuka, sudah total ada 4 keluarga korban yang tiba di Bidokes Polda Sulawesi Selatan untuk melakukan proses pengambilan sampel ataupun juga pengambilan data dokumen terkait dengan keluarga korban, dan juga akan langsung diterima oleh tim DVI atau Disaster Victim Identification untuk proses pengambilan sampel. Total dari 10 korban sudah ada 4 keluarga korban yang datang di tim Bidokes Polda Sulawesi Selatan, yaitu ada dari Bandung, yakni orang tua korban Esther Aprilia. Dari Tangerang ada keluarga dari korban Florencia Lolita. Dari Bogor, Jawa Barat ada keluarga Dwi Murdiono, dan juga ada keluarga adik kandung dari co-pilot, yaitu Hairul Gunawan yang tiba di posko antemortem kemarin pagi. Dan juga untuk keluarga korban yang tiba akan langsung disambut oleh tim DVI untuk proses pengambilan sampel berupa air liur dan juga darah untuk keperluan kecocokan DNA dengan korban yang nantinya akan ditemukan. Untuk pengambilan sampel DNA dilakukan oleh tim DVI atau Disaster Victim Identification Bidokes Polda Sulawesi Selatan sebagai bagian dari proses identifikasi korban pesawat ATR 42500. Keluarga juga bisa membawa data-data resmi ataupun dokumen-dokumen resmi seperti ijazah untuk proses kelengkapan ataupun keterangan tambahan bagi tim DVI Polda Sulawesi Selatan. Selain proses pengambilan sampel DNA seperti pengambilan darah dan juga air liur, dari tim Bidokes Polda Sulawesi Selatan juga memberikan pendampingan ataupun konseling secara psikologis kepada para keluarga korban. Jadi tim Bidokes Polda Sulawesi Selatan juga menyediakan ruang tersendiri untuk kemudian menyiapkan konseling bagi para keluarga korban. Kalau tadi saya katakan sudah ada total 4 keluarga korban yang datang ke Bidokes Polda Sulawesi Selatan untuk proses pengambilan sampel, sisanya yaitu 6 keluarga korban lainnya yang belum sempat datang ke secara langsung ke Bidokes Polda Sulawesi Selatan akan dilakukan proses sistem jemput bola dengan mendatangi keluarga langsung di daerah asal. Oleh karena itu, tim Bidokes dari Polda Jawa Tengah, Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat juga sudah mengumpulkan beberapa data antemortem di daerah asal mereka masing-masing dan dalam proses untuk pengiriman ke tim Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Dan juga Bidokes Polda Sulawesi Selatan Makassar yang berlokasi di Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar ini juga menjadi rumah sakit rujukan jika misalnya nanti jenazah korban sudah ditemukan akan langsung dikirim ke Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Nantinya Rumah Sakit Bayangkara bersama dengan Polda Sulawesi Selatan akan memastikan seluruh proses identifikasi korban akan dilakukan sesuai dengan standar DVI dan juga prosedur forensik yang berlaku. Kita masih akan menantikan proses evakuasi yang berlangsung hari ini di Gunung Bulu Saraung, tepatnya di Posko Aju, karena dari informasi yang kami dapatkan di Posko Aju, kondisi ataupun letak jenazah korban yang ditemukan itu berada 200 meter di bawah tebing puncak Gunung Bulu Saraung, sehingga kemarin prosesnya sempat terkendala. Kita masih menanti hari ini bagaimana kemudian proses evakuasi di Gunung Bulu Saraung. Jika kemudian berhasil dievakuasi pada hari ini, akan langsung dibawa ke Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Glenis.
Baik, identifikasi korban ataupun juga pengumpulan data antemortem ini dipusatkan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulawesi Selatan dan juga menanti bagaimana evakuasi satu jenazah yang telah ditemukan di Gunung Bulu Saraung. Terima kasih Linda Wirawan dan juru kamera Arif Tirtana. Kita bergeser lagi terkait dengan bagaimana pencarian, update pencarian untuk korban dan juga evakuasi jenazah bersama jurnalis Kompas TV Gufran Lamataha dan juru kamera Rama Pratama di posko gabungan di Pangkep, Sulawesi Selatan. Selamat pagi, Gufran. Bagaimana untuk rencana evakuasi satu jenazah hari ini? Memasuki hari ketiga dan pagi ini kita bisa lihat di sekitar tadi juga sudah dilakukan apel bersama oleh tim gabungan. Rencananya akan ada 4 tim yang akan menuju ke puncak Bulu Saraung di Desa Tompo Bulu, Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, dan kurang lebih ada 34 yang nantinya misinya adalah menjemput kantong jenazah yang hingga hari ini masih berada di lereng gunung sebelah utara dengan ketinggian dari puncak ini mencapai 200. Memang jenazah ini telah ditemukan oleh tim relawan ataupun juga tim SAR gabungan sejak kemarin, namun proses evakuasi hingga hari ini masih terkendala. Sehingga memang ada beberapa tim SAR ataupun juga tim gabungan terdiri dari 10 orang yang bermalam di lereng Gunung Bulu Saraung seperti itu ya, untuk menjaga jenazah sambil menunggu tim yang hari ini juga akan langsung terjun ke lokasi di puncak Gunung Bulu Saraung. Tadi juga dijelaskan dalam apel dari 4 tim yang akan nantinya diberangkatkan pada hari ini, tim keempat ya menjadi tim pertama yang akan menuju ke puncak Bulu Saraung dan juga langsung dipimpin oleh warga lokal yang menemukan jenazah pertama kali. Warga lokal ini memang sengaja dipanggil dan juga diundang oleh tim Basarnas sejak semalam, juga sudah dilakukan briefing dan juga koordinasi bersama dengan warga lokal ini agar bisa dan juga bersedia meluangkan waktunya begitu ya, memimpin ataupun juga menunjukkan jalur evakuasi, jalan yang lebih aman untuk seluruh tim. Tadi juga dijelaskan kepada seluruh tim bahwa karena titik jenazah ini sudah diketahui, kemudian jalan pemetakannya juga sudah dipanggil warga lokal untuk menjadi penunjuk jalan, maka diharapkan dimaksimalkan untuk tim keempat ini atau tim pertama yang menuju ke lokasi ini untuk bisa mengevakuasi jenazah di lereng Gunung Bulu Saraung hari ini agar segera secepatnya dievakuasi terus kemudian dibawa ke tim DVI untuk diperiksa di Bidokes Polda Sulawesi Selatan di Rumah Sakit Bayangkara Makassar, karena memang seperti yang kita ketahui beberapa keluarga dari 10 korban ini sudah berada di kota Makassar, sehingga proses evakuasi ini akan terus dimaksimalkan agar identifikasi terhadap korban terus berlanjut. Kemudian juga tadi dijelaskan tim Basarnas dan juga tim gabungan ini selalu melakukan koordinasi dengan tim BMKG terkait dengan update dan juga kondisi perakiraan cuaca, karena memang sejak beberapa hari yang lalu hingga tadi malam cuaca menjadi salah satu kendala terberat bagi tim untuk bisa mengevakuasi jenazah baik lewat darat maupun juga udara. Makanya hari ini kepada seluruh tim di apel tadi disampaikan bahwa peralatan baik dari tali terus kemudian peralatan keselamatan untuk seluruh tim, tujuan skemanya adalah bisa mengevakuasi jenazah melalui jalur darat. Selain itu juga memang disampaikan juga tadi bahwa check and recheck peralatan terus dilakukan. 34 tim ataupun juga 34 anggota yang terbagi dalam tim pertama yang akan melakukan perjalanan ke puncak menjemput jenazah ini nantinya, karena memang kondisi topografi puncak Gunung Bulu Saraung yang memang sangat terjal dan juga kemiringan lerengnya bisa mencapai 90 derajat ini, nantinya tiba di atas mereka akan membagi 2 tim lagi, estafet tim namanya. Jadi tim
utama yang nantinya akan menggunakan tali ataupun juga alat keselamatan lainnya tentunya untuk bisa menjemput jenazah di lereng gunung. Terus kemudian tim lainnya akan bersiaga menarik menggunakan tali ataupun juga cara-cara lainnya untuk bisa membawa jenazah ke puncak. Karena ini adalah salah satu kendala yang dihadapi oleh tim adalah jenazah belum bisa diangkat ke puncak sehingga belum bisa ditandu untuk dievakuasi turun ke posko karena masih berada di lereng dengan ketinggian lereng mencapai 200 meter di sebelah selatan Gunung Bulu Saraung dan juga kemiringan lereng ini bisa mencapai 90 derajat, Glenis. Iya, dari visual yang kami terima pun medan sangat terjal dan upaya terus dilakukan. Salah satunya adalah dengan mengirimkan 4 tim menuju ke puncak Gunung Bulu Saraung untuk melakukan evakuasi. Nanti kami akan update lebih lanjut kembali, Gufran, karena Breaking News Kompas TV akan jeda sejenak. Tetaplah bersama kami, saudara. Saudara, tim SAR telah menemukan 1 jenazah dan serpihan badan pesawat ATR 42500 yang mengalami kecelakaan di lereng Gunung Bulu Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan. Doa terus dipanjatkan keluarga korban, berharap agar keluarga terkasih dapat segera ditemukan. Itu ada 1 serpihan yang merupakan agak lumayan besar seperti itu. Kabar kecelakaan pesawat ATR 42500 di Maros, Sulawesi Selatan seketika mengubah suasana di rumah keluarga korban. Doa kini jadi satu-satunya kekuatan di tengah ketidakpastian keberadaan keluarga mereka. Mereka masih menyimpan satu harapan besar, keluarga mereka dapat kembali pulang. Terakhir kontakan hari Kamis ya? Hari Kamis. Biasanya kalau dia mau berangkat dinas itu suka bilang, minta didoain. Nah kalau yang kemarin? Nggak ada kabar. Iya Pak, ya Pak, cukup Pak. Tahu kabarnya udah beli. Salah satu keluarga penumpang pesawat ATR 42500 menceritakan sempat berkontak dengan korban sekitar setengah 9 hingga pukul 10 pagi. Namun sekitar pukul 10.30, keluarga tak bisa lagi mengontak. Ya, jadi saya masih kritik juga sama istri dan anak-anak saya masih gitu kan. Setelah itu karena dia nyetir kan, sekitar kurang lebih sejam setengah ya, pas sejam dapat telepon ya, WA ya, gitu sudah akhirnya tahu anak-anak juga belum tahu tapi pas sampai baru Tim SAR gabungan berhasil menemukan 1 korban pesawat ATR 42500 yang mengalami kecelakaan Minggu sore. Jenazah ditemukan sekitar 200 meter di bawah tebing curam. Tim SAR saat ini tengah berupaya untuk mengevakuasi jenazah. Sementara itu, beberapa serpihan pesawat yang ditemukan telah dibawa turun oleh tim SAR. Berapa serpihan yang sudah berhasil dibawa turun oleh tim SAR kita. Kemudian ada berita yang cukup menggembirakan. Beberapa saat yang lalu tim kita juga sudah menemukan jenazah dan sekarang jenazah posisinya sudah masuk kantong. Dan tim sedang keras untuk menaikkan. Polda Sulawesi Selatan telah membuka posko antemortem dan postmortem di Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Satu persatu sampel DNA dari keluarga korban telah diambil untuk memudahkan proses identifikasi. Tim Liputan Kompas TV. Dan saudara, pagi hari ini kami masih terhubung bersama dengan jurnalis Kompas TV Gufran Lamataha di Posko SAR Gabungan Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Selamat pagi Gufran, tadi Anda sampaikan apel telah dimulai, setidaknya ada 4 tim yang akan berangkat pagi hari ini. Dan evakuasi ini direncanakan melalui jalur
udara jika cuaca bersahabat dan sekalipun tidak akan tetap menempuh jalur darat. Bagaimana dengan skemanya untuk pagi hari ini? Apakah juga turut dijabarkan pada apel tadi? Gufran? Ya, betul sekali Glenis dan juga saudara, memang untuk evakuasi dan juga koordinasi ini terus dilakukan hingga pagi hari ini. Tim pertama tadi kurang lebih pada pukul 7.50 waktu Indonesia Tengah tadi sudah berangkat menuju ke lokasi dipimpin oleh tim Dalton dan juga tentunya penunjuk jalan warga lokal untuk bisa memberikan alternatif jalan terbaik untuk bisa menuju ke lokasi. Memang lokasi jenazah ini sudah ditentukan dan ini menjadi pergeseran titik awal yang dilakukan oleh tim SAR gabungan untuk bisa melakukan evakuasi lebih lanjut. Selebihnya tentunya nanti 4 tim lainnya nanti akan menyusul dengan visi mereka masing-masing. Makanya tadi tim pertama adalah dilakukan untuk bisa, misi utamanya adalah untuk bisa membawa ataupun juga mengevakuasi jenazah turun ke posko, karena memang sejak kemarin ditemukan jenazah hingga saat ini belum bisa dievakuasi karena terkendala cuaca. Bahkan terkait dengan koordinasi semalam, sebenarnya skenario terbaik hari ini adalah untuk bisa mengevakuasi jenazah melalui udara. Namun setelah berkoordinasi dengan tim BMKG dan juga memberikan update terkait dengan perakiraan cuaca, maka pada hari ini dimaksimalkan untuk bisa melakukan evakuasi melalui jalur darat. 4 tim tadi semalam sudah dipersiapkan dan tim pertama sudah melakukan aksi mereka. Mereka sudah jalan dengan pimpinan Dalton masing-masing ke puncak dan tim pertama tadi terdiri dari 34 anggota yang tergabung, baik dari tim TNI, Polri, Basarnas, dan juga tim relawan yang sudah memang sejak kemarin bahu-membahu. Selain itu juga di apel tadi dikatakan untuk tetap menjaga kekompakan, tetap menjaga semangat, terus kemudian selalu melakukan update terkait dengan peralatan, terus kemudian kondisi anggota, karena memang kita lihat hingga saat ini pun di tempat saya melaporkan saat ini angin masih saja sangat terasa hingga kemarin. Update terbaru terkait dengan kecepatan angin yang menjadi salah satu kendala tim pada hari pertama, kedua hingga hari ini itu mencapai dari 25 hingga 35 knot, kemudian juga kabut yang menjadi penghalang atau keterbatasan pandangan, ini juga menjadi batasan visibilitas untuk melakukan update. Tentunya juga memang saudara untuk mengetahui seperti apa dan juga bagaimana proses jalur evakuasi yang sudah dilakukan pada hari ini. Kita akan tanyakan bagaimana proses evakuasi dan apa saja nanti yang akan dilakukan. Untuk hari ini kita melaksanakan persiapan ada 8 tim yang kita bagi 4 tim atas, 4 tim atas ini gabungan yang di situ terdapat TNI AL, darat, udara, kemudian kepolisian, kemudian ada Basarnas itu sendiri, Polhut, relawan-relawan, termasuk masyarakat. Karena kita berkolaborasi dengan masyarakat, mereka yang benar-benar tahu persis bentuk medan maupun jalur yang paling mungkin untuk dilalui. Itu yang pertama. Kemudian 4 tim atas ini, salah satu timnya itu punya misi utama, menjemput jenazah yang saat ini masih berada di tebing. Masih di tebing, dan di kondisi saat ini pun jenazah ditunggu sama personel yang dibawa, yang tadi kemarin itu belum mampu untuk menaikkan. Sehingga kita kirim perkuatan untuk menjemput jenazah itu. Kemudian tim yang lain, tim yang 3 atas, dia punya misi lagi mencari korban yang lainnya. Kemudian tim yang dari bawah, ini ada 4 tim gabungan, sama dengan formasi yang seperti awal. Kita untuk menyelab atau mengecek di posisi dasar
maupun tepi bawah jurang yang diperkirakan dalamnya jurang ini dari puncak mencapai 700 meter. Sementara kondisi jenazah di posisi 200 meter. Pasti masih ada kemungkinan di landainya ataupun di dasarnya jurang ataupun di posisi paling bawah itu memungkinkan ada jenazah. Jadi kita all out misi kita hari ini, walaupun perkiraan dari BMKG cuaca hari ini masih sangat-sangat berkabut dan hujan, termasuk tadi malam, semalaman itu hujan deras, sangat deras. Berarti kondisi medan ini sangat licin. Kami sudah tekankan, sudah sampaikan, utamakan faktor keamanan, termasuk penyiapan logistik dan kesiapan tim ini apabila harus bermalam atau berpipa di dalam melaksanakan misi penjemputan ini. Demikian. Baik, terima kasih Pak atas update-nya. Semoga tim bisa menjalankan misinya dengan baik dan tentunya bisa mengevakuasi jenazah pada hari ini. Saudara, memang tadi tim pertama sudah melakukan misi mereka, terus kemudian kita masih menunggu persiapan tim-tim lainnya untuk bisa menjalankan misi mereka, termasuk mencari korban yang belum ditemukan hingga saat ini. Kembali ke Anda, Glenis. Baik, terima kasih Gufran Lamataha atas laporan Anda. 8 tim disiagakan untuk misi pencarian dan juga evakuasi jenazah. Cuaca ekstrim dan juga medan yang terjal ini menjadi kendala, namun diupayakan untuk bisa secepat mungkin mengevakuasi jenazah dengan berada di 200 meter dari sekitaran lokasi ditemukannya serpihan pesawat. Breaking News Kompas TV kami akhiri sampai di sini. Usai jeda, kami akan perbarui informasi Anda dalam Sapa Indonesia Pagi. Saya Glenis Oktania, sampai jumpa. Televisi, Rem